Kenapa aku jadi inget-inget itu lagi sih? Mimpi yang aneh. Aku jadi gak enak sama Kak Alina. Alina gimana ya kabarnya? Aku harus lihat dia. Semoga bekas operasinya nggak kenapa-napa. Alina, ini aku Adit. Aku yakin kamu pasti bisa dengar aku kan? Saat ini yang paling aku inginkan hanya ingin melihat senyuman di wajahmu. Aku mohon sama kamu, Alina. Kamu cepat sembuh. Kamu tahu kan, kita berdua sudah berjuang bersama-sama. Ayo, kita bisa bahagia, Alina, bersama. Aku mohon sama kamu. Ayo. Kamu cepat sembuh. Kamu kuat, Alina. Jangan biarkan aku menunggu kamu tanpa kepastian, Alina. Tapi kalau itu mau kamu, untuk menguji kesetiaan aku, sampai kapanpun, aku pasti akan menunggu kamu. Dit, Jora, kamu ngapain ada di sini? Harusnya kan kamu istirahat. kamu sendiri ngapain di sini? Yang harusnya istirahat total kan kamu. Aku kangen sama Alina. Aku seneng kamu udah membaik, Dit. Aku bersyukur banget. Jadi kamu masih bisa ketemu sama Kak Alina. Jora, kamu tahu nggak? Tadi aku dengar suster bilang Kasian ya pasien tadi, kayaknya keluarganya maksa banget dia untuk tetap hidup. Namanya juga keluarga, pasti akan ngelakuin apa aja. Cuma menurut aku pasien itu nggak akan bisa bertahan. kalau nyawa Alina sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan sampai saat ini Alina bisa hidup. Itu semua karena berkat dari alam. Kamu tahu nggak? Hatiku sakit. Sakit sekali. Nggak mungkin, Dit, nggak mungkin. Aku yakin Kak Alina pasti bakal segera sadar. Kak Alina tuh cinta banget sama kamu, Dit. Kamu harus kuat, Dit. Kamu itu sumber kekuatannya Kak Alina. Kamu harus kuat. Kak Alina. Kak Alina. Ini aku, Kak.
Ini aku. Kak, aku tahu kakak seorang pejuang, Kak. Aku tahu kakak pasti bisa sembuh. Aku tahu kakak pasti bisa sembuh. Kakak harus kuat, Kak. Dit, Cora, kenapa sih ngomong gitu? Liatin apa coba? Mau sampai kapan sih kamu sudah terus kayak gitu? Masa aku harus nyanyi depan kamu supaya kamu seneng? Masa aku harus joget depan kamu? dia boleh juga sih. Coba joget deh. Ya masalahnya aku nggak mau. Kamu yang nawarin. Oh, aku tahu. Biar kamu nggak terlalu sedih, mendingan kamu cerita sama aku. Pertama kali kamu kenal sama Kak Alina di mana? Terus apa yang kamu suka dari Kak Alina? Waktu itu aku kerja magang di perpustakaan kampus. Aku udah semester akhir dan sebentar lagi lulus. Ternyata Alina juga kuliah di kampus itu. Kamu nggak apa-apa kan? Pertama aku lihat dia orang yang cantik. Lama-kelamaan aku lihat lagi, ternyata dia adalah orang yang ceria, smart, penuh semangat. Kamu percaya nggak sama cinta pada pandangan pertama? Enggak. Aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku dalam waktu 1 hari ini. Aku jatuh cinta sama dia. Tapi Alina yang sekarang bukan Alina yang seperti ku kenal dulu. Sekarang dia terbaring, tidak sadarkan diri. Aku kasihan sama dia. Ini semua karena kami sudah melakukan perbuatan terlarang. Ini semua salahku. Dit, kamu lihat deh tuh. Lihat bintang di langit. Bintang itu bersinar, Dit. Sama kayak Kak Alina yang selalu bersinar. Yang penuh dengan semangat. Dan sampai kapanpun Kak Alina akan penuh dengan semangat. Jadi pasti Kak Alina punya harapan, Dit. Kamu harus percaya itu. Aku gambarin bintangnya di tangan kamu. Sini tangan kamu. Sini. Dasar ya si anak pelakor itu. Belum ngomongin pernikahan aja bisa-bisanya dia udah genit sama si Aditya. Aku jadi males nikahin mereka berdua. Jangan-jangan jatuh cinta beneran lagi. Terus gak bisa lepas. Tapi kalau aku gak lakuin pernikahan itu, aku takut mimpi aku jadi kenyataan.
Ih, gimana pun juga aku nggak mau kehilangan Alina. Tapi Alina cinta banget sama Aditya. Dan dia pasti akan sakit hati kalau tahu Kejora nikah sama Aditya. Enggak. Enggak, pokoknya aku nggak akan nikahin Aditya sama Kejora. Nggak akan. Kamu itu lucu banget. Kamu lagi datang. Aku akan lindungi anakku sendiri. Ternyata mudah juga ya membunuh kamu ya. Aku nggak akan nikahin Aditya sama Kejora. Nggak akan aku nikahin mereka. Nanti takut banget sama petir. Gak apa-apa kok. Makasih ya, Dit, udah lindungin aku. Ya pasti dong. Aku akan lindungin kamu. Kan kamu adiknya Alina. Ya Allah, apa yang udah aku lakuin? Aku harus tahan perasaan aku ke Adit. Aku harus pikirin ke Alina. Aku gak boleh nyakitin ke Alina. Alina, sayang. Aduh, ya Tuhan, kenapa Alina? Dokter! Alina, tenang sayang. Alina, ya Allah. Aduh, dokter! Kamu kenapa, Nak? Bu, seharian ini aku belum lihat keadaannya Kak Alina. Aku jenguk Kak Alina dulu ya. Tapi, Pak, sebentar ya, Pak ya. Dokter, tolongin anak saya. Kenapa dia bisa begini, dokter? Kenapa dia kejang-kejang terus, dokter? Aduh, dokter, anak saya gimana, dokter? Alina tidak apa-apa, Bu. Tadi dia kok kejang-kejang ya? Dia baik-baik saja. Makasih, dokter. Ya. Kejora. Lebih baik kita pulang aja ya. Kenapa, Bu? Keadaannya lagi nggak mendukung, Nak. Tadi Ibu lihat muka papa kamu sedih banget. Kayaknya dia habis berantem sama Tante Tias. Takutnya kalau kamu kesana, malah memperkeruh suasana. Gini aja deh, kita tunggu sampai suasananya tenang, baru kamu jenguk Alina. Ya, kan nggak harus hari ini, Nak. Ya, Bu. Alina, kamu kok kejang-kejang lagi? Alina, tenang sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Macet. Mas sehat? Alhamdulillah. Papa senang. Kamu udah gak sakit lagi. Papa minta maaf ya, tadi gak bisa nganterin pulang. Gak apa-apa, Pak. Aku tahu kok Papa harus nemenin Kak Alina di rumah sakit. Gimana, Pak, keadaan Kak Alina? Ya, kondisinya gak lebih baik. Malah makin kritis. Loh,
Terus kok kamu malah kesini sih, Mas? Pasti Mbak Tia sama Alina lagi butuh kamu deh saat ini. Aku nggak mau ya nanti kalau Mbak Tia salah paham, terus nanti Mas sama Mbak Tia sama jadi berantem. Ya, aku tahu. Aku kesini ada keperluan sama Kejora. Ini masalah pekerjaan kamu.